Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya masih melanjutkan pembahasan tentang persamaan trigonometri. Kali ini merupakan pertemuan yang ke-5. Ya. Bagi sebagian orang, belajar itu amat berat, ya, amat berat. Dan kalau saya analogikan, belajar itu menuntut ilmu itu seperti orang bepergian. Ya. Katakanlah orang bepergian itu naik sepeda motor atau naik mobil, begitu. Dia tentunya menggunakan bahan bakar. Tanpa bahan bakar, maka perjalanan tidak bisa lanjut. Dan akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Begitu juga belajar yang tadi saya analogikan dengan berpergian jauh. Dan bahan bakarnya belajar itu adalah semangat. Menjaga semangat. Jika semangatnya tidak ada, maka tidak akan bisa melanjutkan. Seperti berpergian, naik kendaraan mobil, mobilnya kehabisan bensin, maka dipastikan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mobil tidak bisa bergerak, mobil tidak bisa melaju. Begitu juga ketika kita kehabisan bensin, dalam belajar ini adalah semangat. Ketika semangat itu habis, maka kita tidak bisa bergerak melaju untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu, sehingga kita nanti akan kesulitan untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, pesan saya dalam belajar itu jaga semangat, jaga motivasi, karena semangat atau motivasi itu sebagai bahan bakarnya dalam menuntut ilmu. Ketika tidak ada itu, maka kita tidak akan bisa bergerak, tidak bisa kita belajar untuk melanjutkan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Ya, itu hanya sekedar motivasi agar kita senantiasa untuk menjaga semangat, agar terus bisa belajar, sehingga apa yang kita impikan nanti akan terwujud. Ya. Berikutnya saya lanjutkan persamaan trigonometri pada pembahasan terakhir, ya, pertemuan yang lalu itu sudah sampai pada persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat seperti nampak itu. Dan ini pada kesempatan ini masih saya lanjutkan ke persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Ya. Ini contoh berikutnya saya berikan masih persamaan trigonometri, ya, yang berbentuk persamaan kuadrat. Atau berikutnya, ini contoh satu pada pertemuan ini, ya, masih melanjutkan bahasan yang kemarin, ya. Nah, ini. Nah, saya contohkan misalkan diketahui 6 tangen kuadrat X itu min tangen X itu min 2 sama dengan 0 untuk X-nya itu pada interval pi per 2 per kurang dari X kurang dari sama dengan pi gitu. Seperti soalnya
Kemudian yang ditanyakan itu tentukan nilai dari 5 sin X cos X. Ya, tuh. Dan perlu kalian ketahui bahwa itu merupakan sudut yang berada, X-nya nanti adalah sudut yang berada di kuadran kedua ini. Jadi sistem kuadran, saya ingatkan kembali, ini 0 atau 360 derajat, gitu. Ini 90 derajat, ini itu 180 derajat, ini itu adalah 270 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 1 dikalikan pi per 180. Nah, jadi kalau 90 derajat, nah ini 90 derajat, itu berarti sama dengan, kalau 1 derajat, 1 dikalikan pi per 180. Kalau 90 derajat nanti berarti 90 dikalikan pi per 180. 90 dibagi 180 itu setengah. Nah, ini setengah pi. Itu kata lainnya itu pi per 2, 90 derajat itu. Nah, sementara 180 itu adalah pi. Pi adalah pi. Ya. Kalau dihitung begitu, dihitung begitu. Ini itu 180 derajat ya 180 dikalikan pi per 180. Nah, kan sama dengan pi. Nah. Kemudian kalau 270 derajat itu sama dengan 270 dikalikan pi per 180. Kan gitu. Karena 1 derajat itu 1 dikalikan pi per 180. Ini ya. Ini nolnya coret, dibagi 9 dapat 3, dibagi 9 dapat 2. Berarti 3 per 2 pi. Ini tuh namanya 3 per 2 pi. Nah, jadi 270 3 per 2 pi. Kemudian 90 itu pi per 2. 180 itu sama dengan pi. 360 berarti sama dengan nanti itu 2 pi gitu ya. Tuh. Nah, ini tuh kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti kalau pi per 2 sampai 180 itu berada di kuadran kedua. Nah, itu berarti berada di kuadran kedua. Itu perlu kalian ketahui. Berada di kuadran kedua. Maka jawabnya adalah jawabnya nanti adalah jawab begitu ya. Kita misalkan itu misal bahwa tangen X itu sama dengan P. Nah, dimisalkan. Maka tangen kuadrat X itu sama dengan P kuadrat. Itu sama dengan tangen X kuadrat. Tangen kuadrat X berarti P kuadrat. Nah, setelah permisalan seperti itu, maka persamaan ini menjadi 6P kuadrat gitu. 6P kuadrat plus P begitu, plus P. Kemudian min 2 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam P. Ini permisalannya. Karena tangen X-nya P. Berarti kalau tangen kuadrat X berarti P kuadrat. 6P kuadrat min P min 2. Kita lanjut sekarang. Nah, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Berarti ingat untuk memfaktorkan ini kemarin 6 dikalikan min 2 kan min 12. Yang kalau dikali itu min 1. Dikali min 12 kan 1 dengan min 12.
atau min 1 dengan 12 kan gitu kan. Kemudian 2 dengan min 6, min 2 sama 6 kan itu. Nah, kemudian 3 sama min 4 sama min 3 sama 4. Kita pilih yang jumlahnya min 1. Kalau min P berarti min 1. Yang jumlahnya min 1 itu yang mana? Yang ini tentunya. Nah, itu min 1 di situ. Kita pilih yang apa namanya? Yang jumlahnya min 1. Maka kan 3 sama min 4. Ini nanti pas dijabarkan menjadi 3P begitu. Begini. Nah, ini 2P sama dengan 0. Yang jadi pertanyaan, kenapa 6P kuadrat min P min 2 sama dengan 0 tidak dijabarkan menjadi 6P sama P sama dengan 0 gitu ya. Karena ini yang dipilih yang jumlahnya min 1 tadi 3 sama min 4, dua-duanya semuanya tidak habis bagi 6. Maka menggunakan 6P kuadrat itu juga menjadi 3P dikalikan 2P. Tidak lagi 6P dikalikan P. Itu alasannya. Ya. Ya. Nah, ingat, ini yang dipilih. Mana di antara ini yang habis dibagi 3? 3 kan, yang habis 3. Yang habis dibagi 3 itu 3. Tapi jangan ditaruh di sini, di seberangnya. 3 dibagi 3 itu plus 1. Nah, plus 1. Kemudian ini 3, coret ini 3. Ini ada 2, berarti ini dibagi 2, dapatnya min 2. Ya, beginilah cara memfaktorkannya. Nah, ini peruntukannya bagi mereka yang belum mahir memfaktorkan. Berarti ini nanti kan P-nya sama dengan 2/3 atau P-nya sama dengan min setengah. Min setengah ini, min setengah. Kenapa? Saya jelaskan di sini. Kenapa? Nah, kalau ada 3P gitu, min 2 dikalikan 2P plus 1 sama dengan 0. Berarti kan 3P min 2 sama dengan 0 atau 2P plus 1 sama dengan 0. Berarti 3P sama dengan 2, P-nya sama dengan 2/3. Nah, itu cara memperolehnya ini. Cara memperolehnya seperti itu. Sementara 2P plus 1 itu kan 2P sama dengan min 1, berarti P-nya sama dengan min setengah. Itulah proses berpikirnya seperti itu. Nah, tetapi ingat, tadi kan P itu masih permisalan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama itu berarti P-nya tadi kan tangan X. Tangan X. Berarti tangan X sama dengan 2/3. Itu yang pertama. Karena P itu ada tangan X. Kemudian yang kedua nanti, tangan X-nya sama dengan min setengah. Nah, ini perlu analisis. Ingat bahwa X-nya itu berada di kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua. Ini saya gini kan. Nah, ini kan rumusnya sindikat tangan kosong kan gitu kan. Sindikat tangan kosong. Artinya karena ini di kuadran 2, tangan di kuadran 2, maka tangannya pasti negatif. Karena yang positif itu adalah sin. Nah, ini tangan X ada 2 kan? 2/3 sama min setengah. Maka ini itu adalah TM. Tidak memenuhi. Kenapa? Secara aljabar ketemunya tangannya itu ada 2. Yaitu tangan X sama dengan 2/3 sama tangan X sama dengan min setengah. Tetapi karena ini mensyaratkan bahwa dia itu berada di kuadran kedua, ya. Sedangkan di kuadran kedua itu sinnya yang positif, berarti tangannya negatif. Nah, berarti tidak mungkin 2/3 karena tangan X 2/3 itu bernilai positif 2/3 itu.
maka yang kita pilih yang negatif. Tuh, pemikirannya seperti itu. Ya, baik TM. Berarti yang digunakan, yang memenuhi adalah tangen X sama dengan min setengah. Itu, dah. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ini. Nah, kita lanjut. Begitu. Nah, ketika tangan X itu sama dengan min setengah, dengan bantuan segitiga, siku-siku, begitu. Siku-siku. Ini katakanlah X. Tangan itu kan depannya X per samping. Berarti 1 ini 2. Ini merupakan perbandingan, ini perbandingan. Nah, gini. Ya, seperti itu. Kemudian nanti sampingnya ini dihitung. Sampingnya dihitung. Kenapa ini minnya tidak ditulis? Min itu hanya menyatakan dia berada di kuadran di mana. Dalam hal ini, min itu menyatakan tangen X-nya itu, sudutnya itu berada di kuadran kedua. Kalau ukuran segitiganya tidak ada yang negatif, karena sisi itu tidak ada negatif. Gitu ya. Sehingga tertulis, walau itu min setengah, bukan min 1, ini 2K, ya 1K sama 2K, karena sisi tidak ada negatif. Itu penting. Nah, kemudian kita cari di situ. Kita tutup sementara. Nah, kita tutup sementara. Ingin mencari sisi miring. Kalau ada segitiga begini, siku-siku begitu. Ini 2K, ini 1K. Ini nanti pasti, ini nanti sisi miring nanti pasti dihitung nanti pasti akar ini kuadrat, 2K kuadrat, berarti 4K kuadrat ditambah ini 1K kuadrat adalah K kuadrat. Ini sisinya itu. Sisinya ini. Maka ini nanti akan sama dengan 4K kuadrat ditambah K kuadrat itu 5K kuadrat. K kuadratnya keluar berarti atau akar 5K. Ini bisa tulis akar 5K. Jadi ini ketemunya adalah akar 5K. Tapi K-nya tidak masuk di dalam akar. Prosesnya dari mana? Ya ini pakai rumus Pythagoras. Jadi dicari begitu, dicari. Berarti sisi miring itu ini kuadrat, ini tambah ini kuadrat di akar. 4K kuadrat ditambah K kuadrat itu 5K kuadrat. K kuadrat keluar dari tanda akar kan K akar 5. Bisa ditulis akar 5K. Ya seperti itu. Ya, ada itu. Tuh. Kemudian di situ itu yang ditanyakan 5 sin X dikalikan cos X. Nah, berarti ini harus mencari yang pertama. Yang pertama nanti harus mencari dari gambar ini mencari sin X. Nah, sin X itu adalah depan per miring. Depan per miring. Ingat, nah ini. Di awal sudah saya jelaskan. Di awal. Nah, saya pertontonkan. Nah, makanya sebelum saya membahas apa namanya, ini. Nah, yang namanya sin, ingat sin itu depan per miring. Nah, depan per miring. Nah, sin itu depan per miring, depannya X ya 1K per akar 5K. Kan itu kan. Sehingga sama dengan 1 per akar 5. Itu masih sin. Kemudian mencari cos, karena dibutuhnya cos. Berarti nanti cos X-nya nanti sama dengan samping per miring. Ingat, ini. Cos itu adalah samping per miring. Sudah saya dijelaskan di awal. Maka ini sampingnya itu adalah 2K. 2K per miringnya ada akar 5K. Punya faktor sekutu ini ada K, bisa disederhanakan. Sehingga sama dengan 2 per akar 5. Nah, itu jawabnya. Cosnya. Nah, saya kembalikan ini. Saya hapus dulu. Nah, saya kembalikan di persoalan. Nah, ini kan yang mau kita cari. Ya, sehingga ini
Ketemu. Ini tuh sin X-nya sama dengan 1/5. Cos X-nya adalah 2/5. Maka nanti yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu 5 sin X cos X. Berarti 5 begitu. 5. Sin X-nya 1/5. Nih. Cos X-nya 2/5. Tetapi ingat di sini itu. Hati-hati. Karena berada di kuadran kedua. Ini kan tadi saya jelaskan kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif itu adalah sinnya. Tapi cosnya negatif, maka ini jangan lupa cosnya dikasih tanda min. Tanda min. Ini dikasih tanda min. Itu menyatakan kuadran. Nah, tuh. Kemudian kita hitung di sini. Nah, berarti sama dengan akar 5 dikalikan akar 5 itu 5/5 dikalikan min 2. Saya kurung biar karena akar 5 dikalikan akar 5 itu 5. Ini kan ada 5-nya. Berarti jawab nanti sama dengan min 2. Min 2 jawabnya. Nah, jadi nilai yang ditanyakan siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan kan 5 sin X cos X. Berarti nilai dari 5 sin X cos X adalah sama dengan 2. Nah, itulah pembahasan yang harus saya sampaikan di sini. Ini contoh soal persoalan yang mengaitkan persamaan trigonometri. Yaitu ini yang terakhir ini. Bentuk kuadrat dalam tangan ini nanti ya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya contoh yang kedua itu ya, yang kedua. Contoh yang kedua soalnya adalah di situ 6 cos X diketahui gitu. 6 cos kuadrat X begitu plus sin X begitu min 5 sama dengan 0. Dia 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai tangen X. Tentukan nilai tangen X. Nah, ingat. Itu berada di kuadran ketiga. Nah, kalau 180 sampai 270 itu berarti di kuadran ketiga. Tangannya positif dari tangannya. Ya, tangannya positif. Karena itu juga berada di kuadran ketiga. Ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Jawab begitu. Nah, dimisalkan misal belum. Berarti ini menggunakan rumus dulu. Maaf. Nah, itu menggunakan rumus dulu. Ingat rumusnya. Kalau ada nih trigonometri ini, saya hapus dulu untuk mengingatkan. Nah, makanya saya kenalkan dulu rumus identitas trigonometri. Nah, ingat di situ
rumus identitas trigonometrinya. Kalau ada yang pertama itu yang pertama itu kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X juga sama dengan 1. Sama. Analog. Berarti nanti kalau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini saya kurangi sin X, ini hilang. Ini saya kurangi sin X, jadi 1 min sin kuadrat X. Nah, sehingga 6 cos kuadrat ini sama dengan ini. Nah, ya. Sehingga jadi apa di situ? Nah, menjadi apa? Dari itu, kita ingin melihat bahwa ini menjadi 6 gitu. 6 cos begitu. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, berarti ini 6 cos kuadrat X plus sin X min 5 sama dengan 0. Itu menjadi itu 1 min sin kuadrat X begitu plus sin X min 5 sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan rumus identitas sebelah itu, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Sama halnya analog, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Inilah dasarnya dari sini. Nah, itu dasarnya. Kemudian diproses, begitu. Nah, diproses 6 min 6 sin kuadrat X plus sin X begitu min 5 sama dengan 0. 5 sama dengan 0. Kalau ini dibagusin begitu, jadinya min 6 sin kuadrat X begitu plus sin X begitu 6 sama 5 plus 1 sama dengan 0. Tuh prosesnya. Baru dimisalkan. Misal P itu sama dengan sin X. Berarti maka P kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X gitu kan. Menjadi itu. Nah, jadinya ini nanti dengan menggunakan permisalan ini tuh menjadi min 6P kuadrat plus P plus 1 sama dengan 0. Ya. Kalau kedua ruas kalikan negatif berarti 6P kuadrat min P min 1 itu sama dengan 0. Nah, ingat caranya sama. Nah, caranya sama itu memfaktorkan ini harus mahir karena bentuk kuadrat yang sudah saya ajarkan. Caranya sama ini memfaktorkan ini. 6 dikalikan min 1 itu adalah min 6. Nah, min 6. Perkalian dua bilangan yang dikalikan min 6 bisa 1 sama min 6. Min 1 sama 6. 2 sama min 3. Min 2 sama 3. Kan gitu. Tapi dipilih yang jumlahnya min 1. Yang dipilih jumlahnya min 1 ini, min 1. Tentu ini adalah 2 sama min 3. Nah, maka ini menjadi 3P begitu. Ini 2P begitu sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Nah, ini ada 3. Mana yang habis 3? Min 3 dibagi 3. Tapi tidak ditaruh di sini, tapi ditaruh seberangnya. Min 1. Nah,
Kemudian ini, karena ini ada dua, itu yang satu unjuk ini, nah, pakai spidol merah ini dua, gitu, ini dua. Maka ini dibagi dua plus satu. Nah, itu pemfaktorannya seperti itu prosesnya. Sekarang saya lanjutkan di sininya. Ya, begitu. Kemudian dari sini nanti P-nya itu ketemu sama dengan min sepertiga atau P-nya itu sama dengan setengah. Kenapa? Proses. Dari sini. Ini prosesnya ini. Nah, 3P plus 1, nah, kalau ada 3P plus 1 dikalikan. Gitu. Nah, 2P min 1 sama dengan 0. Nah, di proses ini. Berarti kan 3P plus 1 sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0. Berarti 3P sama dengan min 1, P-nya sama dengan min sepertiga. Nah, ini memperolehnya. Kemudian yang sini berarti 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan setengah. P-nya sama dengan setengah. Makanya di sini ketemunya P-nya setengah, min setengah sama min sepertiga sama setengah. Ya, saya hilangkan ini. Lanjut. P tadi kan sin X. Berarti yang pertama nanti sin X itu sama dengan min sepertiga. Yang kedua nanti sin X-nya sama dengan setengah. Kenapa? Karena P tadi sama dengan sin X. Kalau P-nya min sepertiga berarti sin X-nya sama dengan min sepertiga. Kalau P-nya setengah berarti sin X-nya sama dengan setengah. Ya, seperti itu kan? Ya. Nah, ingat dia berada di kuadran berapa? 180 derajat sampai 270 derajat itu berada di kuadran, ingat ini. 180 derajat sampai 270 berada di kuadran 3, tangannya yang positif. Berarti sinnya itu negatif. Nah, mana sinnya negatif? Nah, ini pasti TM tidak memenuhi. Kenapa? Karena di kuadran ketiga itu, ini TM. Karena di kuadran ketiga itu sinnya bernilai negatif. Nah, ini sin X tengah positif, tidak mungkin berada di kuadran ketiga. Makanya yang kepilih nanti sin X adalah sepertiga, min sepertiga. Nah, sin X-nya itu adalah min sepertiga. Nah, sekarang dengan bantuan, berarti yang menunya adalah ini. Yang ditanyakan kan tangan X. Maka kalau ada di sini sin X, kita akan mencari tangan X. Sudah saya jelaskan di video yang pertama. Di pertemuan yang pertama. Nah, dengan bantuan segitiga begitu. Nah, bantuan segitiga begitu. Ini siku-siku begitu berikutnya. Sin X itu kan sama dengan min sepertiga. Berarti sin ini kalau ini X, yang namanya sin itu depan, berarti ini 1K. Nah, ini 3K. Kenapa tidak min? Min itu hanya menyatakan kuadran. Tidak mungkin sisi itu negatif. Nah, gitu kan. Tidak mungkin itu. Nah, kemudian dari situ kita tentukan sekarang. Kita tentukan sisi ininya. Jadi kalau ada segitiga begitu, di sini saya gambar ulang di bawahnya. Kalau ada segitiga siku-siku begini, ini X, ini 3K begitu, ini 1K begitu. Maka sisi ini itu adalah akar miring kuadrat. Ini kuadrat itu 9K kuadrat. Dikurangi ini. K kuadrat. 1K kuadrat itu ya K kuadrat. Ini nanti akan 9K kuadrat dikurangi K kuadrat itu di kanannya aja. Ini siku-siku begitu.
Ini nanti akan sama dengan akar 8K kuadrat. Nah, akar 8K kuadrat itu sama dengan K akar 8. K akar 8. Jadi nilainya ini adalah akar 8K. Yes, tuh dari situ prosesnya. Kemudian yang ditanyakan apa sih? Tangen X. Nah, yang ditanyakan itu tangen X-nya berapa? Tangannya itu depan per, nah ingat rumus yang saya tunjukkan ya. Tangan itu depan per samping, berarti 1K per akar 8K. Nah, punya faktor sekutu. Ini punya K, ini punya K, bisa disederhanakan. Nah, sama dengan 1 per akar 8. Nah, ini masih dirasionalkan. Akar 8 per akar 8. Itu kan. Berarti sama dengan akar 8 dikalikan akar 8 itu 8. Berarti 1/8 akar 8. Siapa dia? Yang ditanyakan adalah tangen X, begitu. Maka tangen X-nya nanti sama dengan, nah, tangen X-nya adalah 1/8 akar 8. Ya, itulah contoh yang kedua yang berkaitan dengan apa namanya persamaan ini. Persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat seperti itu. Nah, itu harus kalian paham. Nah, penting trigonometri ini karena aplikasinya sangat banyak, hampir semua teknik. Ya, kalau kalian di antara kalian ingin mempelajari bidang teknologi, teknik itu, maka trigonometri ini sangat penting karena ada beberapa mata kuliah yang nanti pembahasannya menggunakan dasar trigonometri. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya. Nah, kemudian saya berikan lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ya. Contoh ketiga itu, tanya, diketahui, sorry, itu berarti contoh ketiga bukan diketahui. Contoh ketiga itu tentukan himpunan penyelesaian itu dari 2 sin kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk 0 kurang dari X kurang dari 3/2 pi. Berarti pi itu sama dengan 180 derajat, berarti itu sampai 270. Berarti X-nya nanti sudutnya berada di kuadran 1 sampai berada di kuadran ketiga.
Nah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Ya. Jawab begitu. Jawab. Ingat itu bahwa tadi sudah saya kenalkan rumus identitas trigonometri. Nah, ini sin kuadrat X itu sama sin kuadrat X ditambah cos kuadrat sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Maka nanti kalau sin kuadrat X berarti sama dengan di sini. Sin kuadrat X nanti sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, tipnya kenapa? Nah, maka ini jadinya ini nanti jadinya adalah setelah diproses begitu, ini nanti setelah diproses jadinya itu 2 cos kuadrat X min cos X gitu. Min cos X gitu. Min cos X itu berarti min 1 sama dengan 0. Ya. Jadi 2 cos kuadrat X min cos X. Oh sorry, itu plus cos X. Jadinya min cos X min 1 sama dengan 0. Dari mana itu nanti? Ya, posisinya seperti ini. Nah, dari menggunakan ini saya proses begitu. Ingat. Saya proses di sini. Kenapa ini lahir? Kenapa itu lahir? Ingat, ini tadi bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, kenapa kok ini diubah menjadi jadinya begini? 2 dikalikan 1 min cos kuadrat X begitu ditambah cos X begitu min 1 sama dengan 0. Kenapa cos sin kuadrat X itu? Kenapa sin kuadrat X juga menjadi 1 min cos kuadrat X? Nah, sementara ini tadi, nah ini sama. Nah, kalau di sini tadi cos kuadrat X-nya diganti 1 min sin kuadrat X. Kenapa yang ini sin kuadrat X-nya diubah menjadi 1 min cos kuadrat X? Sementara ini cos kuadrat X-nya diubah menjadi 1 saya taruh di sini. Kalau ini 2 sin kuadrat X diubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Sementara cos kuadrat X sama-sama ini sin kuadrat X, ini sin kuadrat X. Diubah menjadi 1 min cos kuadrat X karena di sininya cos. Di sininya cos. Nah, sementara ini cos kuadrat X diubah menjadi 1 min sin kuadrat X karena ini adalah sin X. Ya. Ini sin X. Itulah kenapa perubahannya berbeda. Ya. Nah, ini. Ini kalau dijabarkan itu kan 2 kali 1, 2. Ini kali ini min 2 cos kuadrat X. Itu kan. Plus cos X min 1 sama dengan 0. Saat diproses. Karena sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X. Sementara ini dijabarkan 2, diuraikan gitu. Nah, itu kan plus 1 sama dengan 0. Kemudian saya kalikan dengan min 1. Dua ruas. Ini kan jadinya 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Nah, begitu.
Sehingga ketemulah seperti itu perubahannya. Sama kan? 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Dari mana? Ini itu diproses dengan menggantikan sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X sesuai dengan rumus identitas ini. Rumus identitas ini. Ya. Rumus identitas, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X-nya ya 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Nah, itu asal-muasalnya. Nah, itu asal-muasalnya. Nah, kemudian dimisalkan, misal itu cos X-nya itu sama dengan P. Maka nanti P kuadratnya itu sama dengan cos kuadrat X. Kan gitu kan. Nah, ini nanti diproses, begitu diproses, jawabnya nanti ini diproses, berarti nanti 2P kuadrat, ini jadinya 2P kuadrat, itu min P min 1 sama dengan 0. Nah, sama, nanti itu diproses begitu, diproses dengan sama dengan tadi. Diproses ini. 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Kan gitu kan? 2 dikalikan min 1 itu kan min 2. Perkalian dari min 2 itu 1 sama min 2. Min 1 sama 2. Kan tak kan? Tidak ada yang lain. Tapi kita pilih yang jumlahnya min 1. Karena ini min P. Berarti yang jumlahnya min 1 itu di sini. Berarti ini 2P. Ini P. Ini sama dengan 0. Karena di sini ada 2. Yang habis bagi 2 kan ini. Ini min 1. Nah itu kan. Ini min 1. Dan ini adalah. Karena tidak ada apa-apanya. Ini tetap plus 1. Nah itu kan. Nah, itu caranya seperti itu. Ini prosesnya ini. Sehingga nanti ini. P-nya itu 2P plus 1 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 1, P-nya sama dengan min setengah. P-nya min setengah. Yes. Ini P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 1. Berarti setelah diproses dengan ini, diproses dengan yang tadi ini, nah, posisinya ini, maka bisa dibilang P-nya itu sama dengan min setengah atau P-nya itu sama dengan 1. Gitu kan. P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan setengah atau P-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini P-nya ada 2. Berarti kesimpulannya yang pertama, P tadi kan cos X. Berarti cos X-nya sama dengan min setengah. Sama cos X-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Cos X-nya sama dengan setengah. Sama cos X-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena setelah dihitung P-nya min setengah sama P-nya 1. Dengan proses ini tadi. Nah. Cos X-nya sama dengan setengah. Cos X-nya sama dengan setengah sama cos 1. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan menentukan nilai X dari 2 ini. Nah, 2 ini. Nah, diproses. Nah, biar enak, begini diproses. Nanti diproses gitu. Untuk yang pertama itu bahwa cos X sama dengan min setengah. Cos X-nya min setengah. Memproses yang pertama, cos X-nya sama dengan min setengah. Gitu kan. Cos X-nya sama dengan min setengah. Tuh. Berarti nanti cos X-nya sama dengan cos-nya. Nah. Ingat, ini penguasaan kuadran harus matang.
Saya ganti kertas. Nah, biar enak. Bahwa ingat kuadran. Ini 0, ini 90 derajat. Begitu. Nah, di sini, biar di sini, biar kelihatan. Nah, ini. Nah. 0 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 360 derajat, kan gitu kan. Nah, ini min setengah. Min setengah itu pasti berada di kuadran diagonalnya. Ini kan kuadran 1, 2 itu sinnya yang positif, tangennya yang positif di kuadran 3, ini cosnya di kuadran keempat. Karena cos negatif itu bisa di kuadran 2, bisa di kuadran ketiga. Cosnya negatif. Bisa di kuadran 2, bisa di ketiga. Tapi pilihlah yang berada di kuadran ketiga. Sorry, pilihlah yang berada di kuadran kedua, yang kecil kuadrannya. Ingat dengan bantuan ruas garis kemarin. Nah, 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran keempat, kan gitu kan. Nah, ingat seperti itu. Berarti untuk menentukan sekarang cos yang ini kan cos yang berada di kuadran kedua. Berarti nanti ke sini. Karena cosnya negatif. Nah, kita cari cos yang nilainya setengah. Cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. 60 derajat yang berada di kuadran kedua karena negatif. Berarti dari 180 bergeser 60 derajat berarti sama dengan 120 derajat. Berarti ini 120 derajat. Itu ceritanya. Ya. Nah, dari sini. Sehingga ini penyelesaiannya, nah, ingat juga rumus. Nah, ini rumusnya perlu diingat lagi. Nah, banyak rumus yang terlibat. Ingat, ada rumus begini. Nah, rumusnya begini. Kalau ada cos fx begitu sama dengan cos alfa, maka fx itu kan ada dua. Pertama alfa plus k 360 derajat. Yang kedua min alfa plus k 360 derajat. Kalau ini fx, ini fx. Kan itu. Kalau ini fx, maka ini fx. Berarti kalau ini x, begitu, maka ini adalah x. Nah, kalau di sini alfa, maka alfa sama min alfa. Maka kalau di sini 120, maka inilah 120 sama min 120 sama-sama plus K 360 derajat plus K 360 derajat. Ini masih menyelesaikan yang pertama ini. Nah, ini selesaikan di sini. Nah, maka itu diselesaikan. Nah, yang pertama nanti adalah X. Yang pertama adalah X sama dengan 120 derajat maksudnya. Plus K 360 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 120 derajat. Kenapa? Ini 120 derajat, K-nya 0, 0 dikalikan 360 derajat sama dengan 0, berarti 120. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 jelas TM. Kenapa? Karena 1 dikalikan 360 ditambah 120 itu kan 480. Padahal batas atasnya 3/2pi. 3/2pi itu setara dengan 270. Nah, maka ini TM sudah. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua nanti,
yang kedua masih menyelesaikan itu, bisa tutup. Nah, masih menyelesaikan yang ini loh ya, yang ini, yang cos X sama dengan min setengah itu. Yang kedua nanti X-nya sama dengan min 120 derajat plus K 360 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 120 derajat. TM, tapi kurang. TM ini. Tapi kan kurang. Maka dilanjutkan. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan, kalau K-nya 1, 360 dikurangi 120. Berarti 240 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya nanti jelas TM. 2 dikalikan 360 itu kan 720, dikurangi 120, masih di atasnya 270. Maka ini saya hitung, TM. Nah, berarti nah, untuk cos X sama dengan min setengah ini, ternyata X-nya yang memenuhi siapa? 120 ya, sama 240. Nah, maka di sini X yang memenuhi nanti siapa? Nanti X yang memenuhi nanti adalah X yang memenuhi itu X sama dengan 120. 120. Berarti ini 120. Kemudian X sama dengan, ingat ini saja 240. Ini untuk yang pertama. Nah, ini untuk yang ini tadi kan masih menghitung yang pertama. Nah, diproses ini tadi menghasilkan 120 sama 240. Maka ditulis untuk yang cos X sama dengan min setengah. Ternyata setelah diproses menghasilkan 120 derajat sama 240 derajat. Ditulis di sini. Nah, tuh. Nah. Kemudian saya ingin memproses yang cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1. Berarti cos X sama dengan cos X sama dengan cos 0 derajat. Karena yang nilainya 1 itu 0. Ingat, di tabel nanti. Nah, sesuai dengan ini, rumus ini. Sesuai dengan rumus ini. Nah, rumus ini. Nah, rumus ini. Rumusnya itu. Maka nanti X-nya itu ada 2 kemungkinan. Nah, ya, ini akan menyelesaikan yang itu. Saya tutup dulu ini. Nah. Berarti ini nanti cos X, berarti X-nya nanti sama dengan, sama. Kalau ini X, ini X. Kalau Fx, ini Fx kan. Berarti kalau ini X, ya X. Kalau ini 0, nah, kalau ini alfa, min alfa. Kalau ini 0, ya 0, ini min 0. Plus K 360 derajat, plus K 360 derajat. Kan gitu kan. Nah. Diproses ini. Berarti yang pertama X sama dengan ini ya, menghitung yang ini, X sama dengan 0 plus K 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. TM. Kenapa? Tidak ada tanda sama dengan. Jadi TM. Ini kan X-nya sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 1, maka X-nya 360 tambah 0. X-nya 360. Ini juga TM. Karena batasnya sampai 3/2. Sehingga ini tidak punya anggota. X-nya tidak punya anggota. X-nya itu kan anggotanya 0 sama 360. TM. Sama-sama TM. Nanti diteruskan akan lebih besar dari 3/2. Berikutnya yang kedua, ini kan X sama dengan min 0 plus K 360 derajat. Ini yang kedua ini. Nah, X ini kan min 0 itu kan sama dengan 0 plus K 360 derajat.
Kan gitu kan. Sehingga solusinya ini ya sama dengan solusinya ini, sama-sama 0. Sehingga sama-sama tidak mempunyai X yang memenuhi ini. Karena 0 itu adalah tidak masuk kan ada sama dengan, kemudian 360 di atasnya kalau dilanjutkan lagi pasti lebih dari 360. Berarti ini tidak mempunyai. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya, jadi HP-nya adalah tuh, nah, 120 derajat, 240 derajat. Andaikan ini diubah ke dalam bentuk pi. Pi ya. 120 ini. Ini tadi ingat. 1 derajat itu sebenarnya 1 dikalikan pi per 180. Nah, gitu kan. Berarti kalau 120 nanti 120 derajat itu ya sama dengan 120 dikalikan pi per 180. Coret. Dan itu kan. 12 dibagi 6 itu dapat 2. 18 dibagi 2 itu dapat 3. 2/3 pi. Nah, 2/3 pi. Yang 120 ini. Kemudian yang 240 derajat itu ya sama dengan 240 dikalikan pi per 180. Coret. Dibagi 6 dapat 4. Dibagi 6 dapat 3. Berarti 4/3 pi. Berarti ini nanti atau kalau dijadikan dalam bentuk pi ya sama dengan 2/3 pi, 4/3 pi. Nah, itu kalau dijadikan pi. Ya. Itu penting untuk kalian ketahui. Ya. Dan sampai di sini pertemuan kali ini nanti karena sudah 1 jam. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya. Tetap nanti yang dikerjakan adalah seperti yang kemarin. Ya. Nah, sorry. Dah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.